Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Neva Novianti pada pembahasan Microsoft Word. Nah, video kali ini memang masih lanjutan dari video-video sebelumnya. Video yang pertama adalah video pembuatan dokumen map untuk navigasi, dan fungsinya adalah itu fungsinya juga nanti berhubungan dengan pembuatan daftar isi. Dan ini adalah dokumen map ya, sebelumnya juga sudah saya jelaskan. Kemudian video yang kedua adalah membuat nomor halaman yang berbeda, kemudian nomor halaman dengan angka Romawi dan juga angka Latin. Ya, silakan dicek video sebelumnya jika masih ragu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membuat daftar tabel dan juga daftar gambar secara otomatis ya. Oke, sekarang kita satu lagi kuncinya untuk membuat daftar tabel ini kita juga sudah harus mempunyai nomor halaman. Ya, yang sebelumnya kita sudah mempunyai sudah men-setting nomor halaman yang berbeda ya. Ya, ini di daftar isinya di sini sudah nampak kalau halaman pengesahan, pengantar, daftar isi, tabel itu halamannya angka Romawi. Sedangkan bagian isi, oke, hilang dia ya. Oke, sedangkan daftar untuk bab pendahuluan, bab 1, 2, 3, dan 4, halamannya adalah halaman Latin ya, dan juga ada nomor halaman yang ada di bagian atas dan juga ada di bagian bawah. Untuk nomor halaman yang ada di bagian bawah itu jika ada di dalam satu halaman itu ada judul bab ya, seperti ini. Misalkan bab 1, maka nomor halamannya ada di bawah. Sementara untuk yang tidak ada judul bab di halaman itu, maka nomor halamannya ada di atas. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan men-setting dulu untuk membuat daftar tabel. Sehingga nanti kita sudah bisa tinggal klik aja, daftar tabelnya langsung keluar, dan jika ada perubahan akan secara otomatis berubah. Ya. Oke, sekarang kita di sini saya sudah siapkan tabel dan juga gambar. Oke, nah di sini saya sudah punya tabel. Ini tabel contoh aja. Sebenarnya ini adalah tabel pemilihan sampel ya, tapi nggak apa-apa, ini sebagai contoh aja. Ada di halaman di bab 1 ya. Oke, sekarang kita blok ya. Kalau untuk tabel kita langsung blok saja di bagian tanda panah yang di sudut ini, kemudian kita klik kanan, kemudian kita insert caption. Oke. Nah, sekarang kita di sini nama captionnya adalah tabel 1. Ya, tapi karena kita bahasa Indonesia, maka kita juga harus sesuaikan judul tabelnya. Nah, di sini kita cek. Di sini tidak ada tulisan tabel, maka kita perlu membuat label baru ya. Caranya adalah dengan klik new label di sini. Kemudian kita ketik tabel 1 titik. Nah, di sini saya tegaskan kenapa di sini kita bikin langsung 1 titik. Karena di dalam skripsi kita juga perlu mengidentifikasi tabel kita ini ada di bab berapa. Nah, misalkan dia di bab 1, maka nomor tabelnya adalah tabel 1.1 dan seterusnya. Untuk bab 2, maka tabelnya tabel 2.1 dan seterusnya. Seperti itu ya. Oke, sekarang kita oke kan? Oke, nah jadi dia secara otomatis langsung tabel 1.1 mulai dari awal. Oke, sekarang kita beri keterangan. Ini misalkan tabel survei sampel, survei objek penelitian ya, misalkan. Oke, kemudian posisinya perlu kita atur berdasarkan panduan skripsi. Untuk judul tabel posisinya ada di atas. Oke, seperti ini ya.
Oke, kemudian kita klik oke. Nah, maka dia tampil seperti ini. Nah, di sini warnanya belum sesuai dengan aturan, maka kita perlu atur terlebih dahulu. Oke, kita blok, kemudian kita pilih Save Selection as a New Quick Style. Jadi ini kita bikin style baru di beberapa office itu bukan save tadi ya kata-katanya, tapi ada yang langsung create new style. Nah, ada yang seperti itu. Tapi ini Windows 2007 kalau nggak salah saya. Jadi tadi istilahnya adalah save keep a new style format ya. Oke, sekarang kita ganti style, namanya style table. Oke. Kemudian kita oke. Nah, sekarang sudah ada muncul di sini. Nah, ini kita klik kanan. Kemudian kita modify. Nah, sekarang kita sesuaikan fontnya apa. Times New Roman ya. Kemudian ukurannya 12 dan automatic. Nah, boldnya kita biarkan saja ya, karena judul tabel juga bold. Kemudian untuk jaraknya di sini kita lihat jaraknya ini ada jarak. Jadi kalau tabel itu biasanya dia melekat dengan tabelnya, maka perlu kita dekatkan. Oke, kita sedikit lagi. Oke, sampai afternya di sini 0 poin. Oke, sekarang satu lagi dia juga berada di tengah. Oke, sekarang kita klik oke. Oke, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Di sini saya juga punya gambar, tapi kita bikin tabel satu-satu dulu ya. Oke, saya di bab 1 saya cuma punya satu tabel saja. Sekarang saya cuma punya tabel di bab 4. Oke, sekarang kita hapus dulu. Oke. Ini kita hapus dulu ya, yang ada judul tabel ini. Oke. Oke. Sekarang ini juga kita blok. Klik kanan. Kemudian kita insert caption sama seperti tadi. Nah, di sini tabelnya langsung 1.2. Nah, ini perlu kita perbaiki karena di sini adalah bab 4, maka judul tabelnya di awal adalah tabel 4 dulu. Oke, sekarang kita ulang lagi. Kemudian kita bikin new label yang baru. Tabel 4 titik. Oke. Kemudian ini kita setting lagi. Ini above ya. Dan klik. Ini langsung saja kita bikin sekalian. Ini judulnya proses pemilihan sampel. Oke. Nah, karena tadi kita sudah men-setting, jadi kita tidak perlu setting satu-satu lagi, kita tinggal klik style tabel tadi. Nah, oke, mudah ya. Kita lanjutkan tabel berikutnya. Klik kanan. Oke, 4.2 ya. Ini statistik
deskriptif. Oke, ini kita perbaiki langsung. Oke, lanjut, kita tutup dulu. Oke, tiga, ini hasil ujian normalitas. Kita hapus dulu. Oke, ini kita klik style table. Oke, jadi di sini kita tidak perlu lagi kita tidak perlu lagi mengingat-ingat ini tabel berapa, tapi kita sudah langsung ini secara otomatis terdeteksi ini urutan tabel keberapa. Oke, ini hasil uji multi-call tadi ya. Oke, sekian untuk tabel. Kita punya 9 tabel untuk di bab 4 ya. Oke, nah sekarang kita coba munculkan tabelnya. Oke, ini oke. Oke. Kemudian ini kita klik insert table of figures. Nah, kita ada dua jenis tabel ya. Ada tabel yang di bab 1 dan juga di bab 4 tadi ya. Sekarang kita pilih dulu yang di bab 1. Kemudian kita klik OK. Nah, nah sekarang ini sudah muncul. Nah, untuk memunculkan yang tabel bab 4-nya, kita taruh terlebih dahulu kursor di sini. Kemudian kita klik arah atas kursor di keyboard.
ya. Kemudian baru kita klik lagi insert table dan kita pilih yang tabel 4. Oke. Nah, untuk menyatukannya, di sini kita ketik delete sampai tabelnya muncul. Oke. Nah, untuk yang daftar gambar ini kita geser lagi ke bawah dengan tekan Ctrl plus Enter. Oke. Nah, sekarang tabel kita sudah muncul di sini, ya. Dan ini ketika klik ini kita bisa tekan Ctrl, kemudian kita klik ini, maka akan langsung ke tabel yang kita klik tadi. Kita tes lagi. Misalnya kita mau melihat tabel hasil uji normalitas, maka kita tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita klik di sini. Nah, maka langsung akan menuju tabel hasil uji multicore. Oke, sekarang kita membuat judul gambar. Oke. Di sini saya ada 2 gambar. Oke, di sini. Nah, caranya sama seperti tadi. Nah, tapi kita belum punya label gambarnya kita belum punya, maka kita perlu membuat new label lagi. Dengan cara di sini kita buat gambar 1 titik. Oke. Nah, untuk gambar sesuai panduan skripsi itu posisinya ada di bawah, maka kita pilih below selected item. Ya, kalau tabel itu above selected item. Nah, sementara kalau gambar judul gambarnya berada di bawah, maka kita pilih yang below. Klik OK. Nah, seperti ini. Oke, kita lupa, kita hapus dulu, ulang lagi. Kita lupa membuat judulnya. Oke, kita ulang lagi. Insert. Ini kita pilih terserah saja. Dan oke. Nah, untuk ini kita perlu buat lagi. Kita perlu buat new style lagi. Di sini kita beri nama style gambar. Dan klik OK. Nah, oke, di sini sudah muncul. Nah, ini kita modify lagi seperti dengan style tabel tadi. Oke, ini kita ganti Times New Roman. Ukurannya 12 dan automatic. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kalau judul tabel dan begitu juga dengan judul gambar, maka judulnya akan melekat dengan gambar atau tabelnya. Maka di sini kita format, kemudian pilih paragraf. Oke. Line spacingnya ini sudah single. Oke, ini sudah oke. Before-nya sudah 0. Berarti ini sudah oke. Kita tinggal klik oke. Dan ini juga oke. Oke, oh tengahnya belum ya. Kita ulang lagi. Kita pilih tengah, center. Oke. Kemudian kita lanjut yang gambar kedua. Itu ada di bab 2. Ada di bab 2. Oke.
kita beri judul. Oke, nah ini kita blok lagi judul gambarnya, kemudian kita klik yang style gambar. Oke, sekarang kita tinggal munculkan daftar gambarnya. Ya, kita tinggal klik di dokumen map, daftar gambar. Oke, ini kita enter satu lagi, kemudian kita pilih reference, dan kita pilih insert table of figure. Oke, di sini sudah muncul ya gambar 1. Oke. Ups. Maaf, ini sebenarnya harusnya gambar 2.1. Oke, ini kita perbaiki di sini terlebih dahulu. Oke. Kita perbaiki di judul gambarnya ini. Nah, ini kita klik kanan. Kemudian kita salah ya. Oke, kita klik karena insert caption lagi. Nah, jadi harusnya di sini harusnya kita bikin new label lagi dan kita buat gambar 2. Gambar 2 titik. Oke. Nah, ini baru kita kasih namanya, terserah saja. Ini sebagai contoh aja. Dan kita klik OK. Ini kita hapus. Oke. Dan ini kita sesuaikan formatnya. Tinggal klik style gambar. Oke, sudah. Sekarang kita kembali ke daftar gambar. Nah, jadi misalkan seperti tadi, ketika ada kesalahan, kita tinggal di sini klik kanan, kemudian kita update field. Nah, jadi di sini karena tadi itu kita kliknya gambar 1 aja, maka yang muncul cuma gambar 1. Nah, jadi inilah fungsinya kalau kita sudah mengatur menggunakan caption tadi itu, jadi kita tidak perlu cek lagi, oh ini kemarin itu salah, dan bisa-bisa kita lupa untuk mengeditnya lagi. Nah, kalau misalkan kita sudah setting seperti ini, maka kita tinggal klik update saja dan dia akan mengikuti dengan yang sudah kita buat. Nah, karena gambar kita ada di bab 2, maka kita lakukan seperti tadi lagi. Ya, jadi ini yang kita taruh kursor di daftar lampiran, ya, yang halaman sesudahnya. Kemudian kita tekan arah kursor di keyboard arah ke atas. Oke, di sini. Oke, kemudian baru kita munculkan kembali gambarnya dan kita pilih gambar 2. Kita klik OK. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita letakkan kursor di sini dan kita tekan delete di keyboard. Oke. Oke, dan ini kita Ctrl Enter lagi ke bawah. Oke. Sekarang kalau kita mau melihat gambar 2, kita tinggal tekan Ctrl di keyboard, kemudian kita klik di gambar 2. Maka langsung diarahkan ke gambar 2. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga tutorialnya jelas dan bisa diterapkan dengan mudah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.